Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hartika Mamun, bisa dipanggil Tika. Saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setiayapan Surabaya. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1 pagi. Dari kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seiring kita dengan ungkapan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terhadap ungkapan itu timbul banyak reaksi. Yang pertama, orang mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung arti atau makna yang sama atau identik. Sebenarnya tidak sesuai, karena justru ungkapan itu memberikan kesempatan dan hak kepada pemakai bahasa secara bebas yang sesuai keinginan dan kemampuan dalam berbahasa. Mari kita tinjau kedua arti kata itu. Berbahasa yang baik adalah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini, beberapa faktor menjadi penentu. Yang pertama, orang yang berbicara. Yang kedua, orang yang diajak berbicara. Yang ketiga, situasi pembicaraan. Apakah situasi itu formal atau non-formal atau disebut santai. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Beberapa contoh yang dikemukakan berikut ini. Contoh, seorang guru yang berdiri di depan kelas menyampaikan pelajaran kepada muridnya. Contoh yang kedua, seorang dosen di sekolah yang memberikan kuliah kepada mahasiswanya. Tentu harus menggunakan bahasa yang sifatnya formal, yang bisa dinamai bahasa baku. Situasinya adalah resmi. Guru itu tentu tidak dapat menggunakan bahasa santai, misalnya menggunakan bahasa berdialek Jawa. Contoh yang kedua, seorang yang menulis lamaran ke suatu departemen atau perusahaan harus menggunakan ragam bahasa baku yang resmi. Ragam juga dengan seorang yang menulis artikel untuk suatu surat lamaran. Dia tidak punya pilihan lain. Bahasa yang sesuai seperti yang dijelaskan di atas, itulah yang disebut bahasa yang baik. Bahasa karena cocok dengan situasinya. Kalau kita menggunakan bahasa yang baik yang tidak sesuai dengan situasinya, maka bahasa yang kita gunakan itu dikatakan bahasa yang tidak baik. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, bentuk, dan struktur. Berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi, kita tidak dituntut agar sepanjang hari dengan siapa saja berbahasa Indonesia ragam resmi. Di rumah kita bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa seperti yang digunakan dalam lingkungan keluarga kita. Ada beberapa faktor yang ditentukan di sini. Faktor yang pertama adalah variasi bahasa. Variasi bahasa yang pertama, variasi bahasa yang segi penutur adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan penuturnya. Yang kedua, bahasa dari segi pemakaian berkenan dengan pemakaiannya atau fungsinya. Variasi yang ketiga, variasi yang bahasa dari segi keformalannya.
Sekian dari saya. Saya atas nama Hartika Mamung mengucapkan terima kasih.